Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan pada analisa market mingguan kali ini kita akan melihat bagaimana prediksi pergerakan dari GBP USD dan XAU USD. Dan kita akan memulai terlebih dahulu dari pair GBP USD, dan setelah itu kita akan berlanjut ke XAU USD. Dan baiklah, kita melihat dulu bagaimana situasi terakhir daripada pergerakan US dollar dan efeknya terhadap pergerakan bursa saham di Amerika Serikat. Baik, kita melihat di layar kali ini terlihat bahwa dolar indeks ditutup melemah ya. Jadi pada penutupan market di minggu ini tampaknya minat terhadap US dollar mulai berkurang, dan di sini US dollar turun ke 92.51 ya. Jadi tentu ini akan berpengaruh kepada pergerakan mata uang ya di minggu kemarin. Dan bagaimana korelasi pergerakan daripada US dollar itu terhadap indeks saham unggulan di Amerika, yaitu S&P 500 ya. Di sini terlihat bahwa bursa saham Amerika masih tetap naik ya, indeks unggulan, dan belum terlihat tanda-tanda koreksi dari pergerakan daily-nya. Semua masih terjadi konsekutif high ya. Jadi setiap hari terjadi hampir break high dan terjadi juga break high-nya. Dan ini artinya minat pasar masih terlihat di terjadinya aliran dana masuk untuk portofolio di efek ya, atau di saham. Dan berikutnya lagi kita melihat langsung kepada GBP USD, pair yang akan kita analisa di saat ini untuk seminggu ke depan. Untuk penutupan GBP USD sendiri di monthly-nya ditutup dalam keadaan turun ya di candle yang terakhir, dan berlanjut kepada time frame weekly-nya ditutup dalam bentuk doji ya, artinya baik harga pembukaan dan penutupan ditutup di harga yang sama ya, atau kurang lebihnya sama dalam bentuk yang doji. Kemudian untuk daily-nya sendiri ditutup naik pada penutupan minggu lalu ya. Dan berarti ini ada mix ya, mix artinya dari monthly, weekly, dan daily-nya sendiri kita lihat mix ya, bervariatif untuk penutupannya ya. Dan berlanjut kepada analisa time frame di trend line-nya ya, di daily-nya. Kita lihat untuk daily sendiri tampaknya sterling mampu menembus ya garis support daripada trend line yang berwarna hijau ini. Artinya sterlingnya melemah di dalam pergerakan yang terjadi dari Senin sampai Jumat yang lalu, dan penembusan daripada support trend line ini jika dalam bentuk satu body candle ini, maka akan melanjutkan sebagai bearish continuation ya, kalau secara dari sudut pandang trendline sendiri ya. Terlihat juga trendline-nya membentuk sebuah segitiga ya, yang kita lihat dari pembentukan trendline minornya di yang merah dan di warna hijau ini semakin menyempit, dan penyempitan ini mengindikasikan bahwa harga memerlukan sebuah ruang gerak ya, ruang gerak yang dalam hal ini kita lihat kecenderungannya adalah untuk turun ya, yang artinya kalau dia turun akan menjadi suatu continuation ya, berkelanjutan turun yang lebih dalam lagi ya, seperti itu. Namun ini harus dikonfirmasi dengan penembusan garis supportnya di trendline ini dalam bentuk satu body candle yang utuh ya, bukan shadownya saja, karena satu body candle itu akan mengindikasikan bahwa minat pasar untuk membuat sterling semakin melemah itu dengan pembentukan satu body candle akan semakin menguatkan. Dan berikutnya lagi kita lihat kepada
dari MACD-nya sendiri ya. Dan kita lihat bahwa masih kecil sekali di sini, bahwa penembusan di center line zero atau di center line kosong ya, yang didukung dengan posisi trend line ini masih trend line kecenderungan turun ya, dan signal line sendiri MA daripada MACD-nya ini juga belum bisa menembus daripada trend line ini, yang artinya adalah minat pasar ini dengan posisi MACD yang masih di bawah garis nol, kemudian juga MA yang menjadi signal lainnya juga masih tertahan di garis trend line-nya, yang trend line-nya sendiri ini juga menunjukkan penurunan, maka ada kecenderungan bahwa untuk GBP USD ini masih cenderung untuk turun. Jadi ini satu sudut pandang analisa yang sama dengan yang tadi sebelumnya, yaitu trend line. Dan kita lanjutkan kembali kepada dari RSI-nya sendiri. RSI sendiri masih di angka 50 ya, kalau kita lihat berarti masih di tengah-tengah, dan belum mampu ya, dari minggu lalu juga belum mampu menembus trend line bearish-nya, dan juga pergerakan daripada GU ini sudah semakin dalam range yang sempit ya, yang dalam kisaran 77 pips ya dalam 14 hari terakhir. Dan ini menunjukkan bahwa minat pasar mulai berkurang terhadap GU ini, sehingga adalah kecenderungannya untuk turun, dan ini bisa dimaklumin karena kita melihat sendiri bahwa yang tadi sebelumnya adalah dolar indeks sudah melemah dan minat pasar itu semua kecenderungan untuk masuk ke bursa saham, ke pasar efek ya, pasar saham. Dan untuk currency sendiri untuk sementara ini sedang ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan biasanya adalah artinya konotasinya adalah masuk kepada yang namanya zona penurunan. Dan kita lanjutkan kembali kepada analisa berikutnya, yaitu dari sudut pandang Fibonacci-nya sendiri, bahwa price yang sekarang di 1.38 ini masih berkisar di antara Fibo 50 dan Fibo 61,8 ya. Dan ruang gerak dari 61,8 ke 100-nya ini cukup lebar, dan dari 50 ke 61,8 ini cukup sempit, dan ini masih terlihat satu bentuk risk dan reward ya untuk posisi sell stop. Ini artinya risk itu di antara area 50 dan 61,8, dengan opportunity untuk rewardnya sendiri adalah di area 100 ya, kita lihat ya, dan ini cukup dalam. Dan berikutnya kita masuk ke support dan resisten. Support resistennya sendiri kalau kita lihat kecenderungan untuk support yang paling bawah di 1.35 ya, dan ini yang dari pergerakan yang ada ini, maka untuk support pertama bisa di 1.37, yang berikutnya jika tertembus akan berlanjut ke 1.35. Dan kesimpulan apa yang bisa disampaikan dari sini adalah bahwa berdasarkan kita lihat dari analisa-analisa teknikal yang ada dan kita breakdown bersama-sama, maka sterling masih memiliki kecenderungan untuk turun lebih lanjut, melanjutkan daripada penurunan yang minggu sebelumnya. Jadi artinya minggu ini masih cenderung untuk turun dengan target tujuan di 1.37 dan 1.35. Dan baiklah, kita akan berlanjut kepada XAUUSD. Untuk XAUUSD sendiri di time frame monthly ditutup dalam keadaan close turun, kemudian di weekly-nya close naik ya, dan di daily-nya sendiri juga naik. Dan kita konfirmasikan dengan kita lihat memang kemarin XAU ya, XAU tuh langsung dia breakout ya, breakdown ya, breakout turun dan penurunan yang cukup deras, dan market rebound ya, dan kita melihat bahwa garis supportnya itu tertembus ya, garis support trend line-nya, dan ditahan lagi oleh trend line yang berwarna biru ya. Jadi marketnya berusaha menutupi daripada loss yang terjadi pada penurunan XAU. Jadi dia rebound tapi belum mencapai level openingnya ya, yang sebelumnya. Dan ini masih menunjukkan bahwa
dilihat dari kemiringan trendline-nya yang berwarna ungu ini bahwa XAU harus cukup berhati-hati dengan tahanan trendline yang berwarna ungu tersebut. Dan dari segi MACD-nya sendiri, kalau dari MACD-nya sendiri kita melihat bahwa MACD-nya sudah berada di bawah garis 0, hanya dia tertahan oleh trendline yang berada di MACD, dan signal line-nya sendiri juga turun yang berwarna merah putus-putus itu ya, itu signal line-nya. Dan jadi itu MA yang dipasang di MACD, dan kalau kita lihat arah MA-nya di MACD-nya itu adalah turun. Kemudian MACD-nya juga berada di bawah central line 0 meskipun terjadi rebound ya, dan tetapi MACD-nya sendiri dia masih beres MACD ya, karena masih berada di bawah garis 0 dan signal lainnya juga menunjukkan penurunan, namun hanya tertahan saja oleh garis supportnya. Dan kelanjutan berikutnya adalah RSI sendiri, kalau kita lihat juga masih dalam tren penurunan ya untuk XAU ini. RSI berada di 46 ya, dan masih belum mampu menembus garis trendline di dalam RSI ini. Artinya ini masih perlu dikonfirmasikan kembali. Jadi kalau kita lihat kenaikan yang kemarin penutupan di daily itu, dia sendiri juga belum mampu untuk menutup kekurangan dari harga opening itu sendiri. Berarti masih ada ruang yang besar. Tetapi kalau dari indikator mengatakan bahwa ini masih berpotensi lebih banyak kecenderungan pada tren turun. Dan dari ATR ini kita melihat meningkat ya. Di minggu lalu ada peningkatan average turunnya ya. Jadi range rata-rata pergerakan emas harian ini meningkat ya di $25 dalam 14 hari terakhir. Dan ini memberikan satu sumber tenaga yang cukup besar bagi pergerakan emas dalam konteks range-nya. Kemudian kita lanjutkan di Fibonacci-nya. Dan emas ini, di Fibonacci-nya emas ini kemarin menembus 100 ya. Tapi di 100 dia langsung dibales lah istilahnya ya, di rebound gitu kan. Setelah terjadi penurunan yang mendadak sekali, akhirnya dia rebound balik, dan ini dia masih berada di bawah 61,8, dan ini cukup kritis level ini. Artinya kecenderungan daripada harga itu sendiri, candle itu sendiri lebih dekat ke 100-nya, dan untuk ke 61,8-nya itu lebih jauh daripada untuk sekedar mendekati ke 100-nya. Artinya kalau kita ibaratkan seperti gravitasi ya, gaya tariknya itu lebih cenderung untuk ke 100, karena dia ditutup tidak melebihi setengah daripada jarak 61,8 dan 100. Dan yang terakhir adalah secara pandangan support dan resisten ya, yang emas itu antara 1790 dan 1750 ya, dia bergerak di area situ. Maka penembusan untuk menuju ke 1832 ini masih cukup berat ya, bisa tapi cukup berat. Yang malah kecenderungannya adalah dia akan mencoba untuk breakdown di 1750, berlanjut ke 1723 sebelum akhirnya mencapai target maksimum di 1682. Ini dari sudut pandang di support dan resisten. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Dari bagian pertama melihat pergerakan candle, kemudian dari time frame yang monthly, weekly, dan daily, kemudian dari MACD, trendline, dan RSI serta Fibo, maka semua adalah kecenderungannya untuk emas ini masih berpotensi kecenderungan lebih besar untuk ke arah penurunan. Dan chart pattern juga tidak ada ya tadi. Untuk GBP USD tidak ada chart pattern yang muncul, untuk emas juga tidak ada chart pattern ya. Jadi murni ini adalah technical klasik dan technical modern ya, kalau kita lihat tanpa ada price action ya, dan membuat bahwa pergerakan yang ada ini rentan, artinya belum kokoh, secara supportnya juga belum kokoh, dan support yang tidak kuat
kita lihat sendiri dari garis yang ada itu supportnya juga tidak kuat, dan artinya ini memiliki kerawanan untuk berlanjutkan kelemahan daripada XAU. Baik, itu adalah yang bisa saya sampaikan dalam acara analisa market mingguan kali ini. Saya ucapkan sukses selalu untuk Anda para trader dan terima kasih.